membacakan sholawat kepada Nabi sebanyak 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk berikutnya langsung kepada kegiatan hari ini, yaitu materi-materi yang pada nanti akan dilaksanakan juga simulasi bagaimana penerapannya di kelas ya. Mungkin kalau secara teori kita sudah bisa dibaca, tapi secara praktek di kelas nanti kita akan bersama. Untuk yang pertama akan dipandu oleh Ibu CGP, yaitu atas nama Ibu Rosnia SPI. Pak Reja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang beriman kepadanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya, kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya, dan juga kepada Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Guru bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, alangkah baiknya kita awali kegiatan hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru, sebetulnya kegiatan hari ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan kita yang kemarin. Dan insya Allah pada kegiatan hari ini kita akan banyak melakukan praktek penerapan sehingga dapat menjadi bukti buat aksi nyata di PPN. Untuk kegiatan hari ini adalah lokakarya dengan tema budaya positif. Dalam budaya positif ada 4 hal yang perlu diciptakan. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol. Yang ketiga, segitiga restitusi. Dan yang keempat, keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru semua. Ketika Bapak Ibu mendengar tentang budaya positif, kira-kira apa yang terbersit di pikiran atau di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Kebiasaan positif, betul. Ada lagi Pak, Bu? Kebiasaan baik. Ya, betul sekali Bu. Apakah budaya positif ini sangat penting untuk diterapkan? Ya, benar sekali. Budaya positif sangat penting diterapkan di sekolah kita. Kenapa sangat penting? Karena dengan kita memahami budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya pada diri siswa. Bukan hanya kita sebagai guru yang harus memahami, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menyebarkan kepada seluruh warga di sekolah, terutama kepada peserta didik kita, agar mereka menjadi murid yang bertanggung jawab, memiliki budi pekerti luhur, dan tentunya menjadi siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu, di sini ada konsep inti budaya positif. Budaya positif sebagai proses untuk menumbuhkan motivasi warga sekolah dengan kontrol diri dan serta penguatan karakter di sekolah.
Hal ini akan menjadi unsur utama dalam memajukan pendidikan di Indonesia berbasis karakter. Budaya positif dapat ditumbuhkan melalui pendekatan disiplin positif. Pendekatan disiplin positif adalah metode pendisiplinan yang tidak hanya mengoreksi perilaku buruk peserta didik, namun juga menumbuhkan kesadaran diri peserta didik agar termotivasi secara internal tentang perubahan dirinya. Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif melalui disiplin positif? Nah, di sini disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif melalui disiplin positif? Nah, ketika kita menumbuhkan budaya positif di sekolah, akan terjadi 5 perubahan pada peserta didik jika budaya positif itu diterapkan. Yang pertama, peserta didik akan menjadi mandiri. Yang kedua, peserta didik tahu apa yang benar mereka butuhkan. Peserta didik tumbuh motivasi diri dari dalam dirinya, melakukan kesepakatan tanpa perlu dipaksa, dan yang terakhir tahu konsekuensi dari keputusan yang diambil. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika disiplin positif diterapkan di sekolah, maka kita sebagai guru tidak akan capek lagi untuk mengingatkan kepada peserta didik apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena setiap perilaku mereka ada yang mengendalikan, yaitu dengan posisi kontrol. Nah, baik, untuk materi posisi kontrol kali ini akan dilanjutkan atau dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Ibu Nia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih, Bu Ros. Untuk selanjutnya, setelah kita memahami bahwa pentingnya budaya positif itu ditumbuhkan di sekolah kita, maka kita juga perlu memahami dalam menumbuhkan budaya positif ini ada beberapa peran yang harus kita lakukan. Contohnya ketika wali kelas sedang ada di kelas, memposisikan diri sebagai wali kelas, maka apakah pada saat itu kita mengontrol peserta didik sebagai teman atau sebagai penghukum? Dan nanti akan kita bahas di sini. Nah, pertama sebelum kita memahami dulu bagaimana cara mengontrol atau mengendalikan peserta didik, kita juga perlu memahami setiap peserta didik ketika berperilaku itu pasti ada alasannya ya. Ya, misalnya ada anak yang selalu datang kesiangan atau mabal. Ibu, Bapak yakin tidak bahwa mereka berperilaku seperti itu ada alasannya? Ya, pasti ada alasannya. Dan di sini kita perlu memahami setidaknya ada 5 kebutuhan dasar. Motivasi apa sih yang mendasari mereka berperilaku seperti itu? Yang pertama, pertahanan hidup. Ada anak yang kasus pemalakan misalkan, mintain uang temannya, ternyata ketika ditelusuri dia memiliki kebutuhan belum makan karena memang ada keterbatasan ekonomi di rumah gitu. Dan kita sebagai pendidik tentu perlu memahami apa sih yang menjadi kebutuhan dasar sampai peserta didik kita berperilaku seperti itu. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang tidak mau sekolah, ternyata dia merasa disisihkan, padahal teman-temannya sudah berusaha mengajak. Nah, ada rasa tidak diterima, ada kebutuhan ingin disayang yang tidak didapat di rumah, kemudian di sekolah juga dia merasa diabaikan, gitu. Maka dia berperilaku tertentu. Yang ketiga kebebasan. Ketika peserta didik tidak mau tertib ketika upacara atau saat di kelas dia inginnya keluar saja, barangkali ada kebutuhan kebebasan yang dia inginkan, tapi dia belum memahami, belum disadari bahwa di sekolah ada peraturan yang harus
dijalankan karena sudah disepakati gitu. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu kebutuhan kesenangannya apa? Ibu, Bapak kalau senang itu kalau apa? Belanja, apa? Banyak uang, makan tidur, healing. Ya itu kebutuhan kesenangan kan? Terbayang tidak kalau Bapak Ibu tidak senang datang ke sekolah, bagaimana Bu? Cemberut, bete, ngamuk-ngamukan gitu ya? Wah, ngamuk-ngamukan, ya. Nah, itu juga ada dasarnya, ternyata kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Peserta didik juga sama, memiliki kebutuhan kesenangan yang dia tidak dapat di rumahnya, maka dia berusaha sekolah itu dianggap tempat bersenang-senang. Ya. Jadi perilaku yang ditampilkan, misalkan yang tidak sesuai dengan aturan, dia senang-senang mengerjakan tugas sesukanya. Atau dia lebih kalau yang sekarang fenomenanya mereka lebih senang di medsos, meluapkan kesenangannya lewat media sosial, gitu ya. Nah itu satu contoh bahwa mereka memiliki kebutuhan kesenangan. Selanjutnya penguasaan. Ada peserta didik yang tampak dominan di kelasnya, ada kebutuhan ingin dihargai apa yang dia bisa, karena dia merasa tidak mampu di beberapa pelajaran, maka dia menunjukkan powernya itu dengan cara misalkan mengatur temannya di kelas atau lebih berani gitu, tapi dalam hal negatif gitu ya. Nah ini adalah kebutuhan penguasaan gitu. Karena pada dasarnya kebutuhan dasar ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita sebagai manusia dalam berperilaku. Dalam kasus ini ada contoh ya Bu ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Jadi Bu Ambar tuh pusing dengan sikap Doni. Beberapa anak di kelas 2 di sensor ya. Nah, datang mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni? Kira-kira Doni itu kebutuhannya apa ya? Kebutuhan dasarnya. Makan hidup, lapar, bertahan hidup berarti. Ya. Perhatian. Ya. Kira-kira kita bisa tahu itu dari mana? Latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga berarti untuk mencari tahu latar belakang keluarga? Wawancara Doni. Kita wawancara, memvisir, gitu ya. Itu. Agar kita menemukan apa kebutuhan dasarnya. Karena mau ditangani bagaimanapun, kalau kebutuhannya ini tidak disadarkan, tidak dipahamkan, dia akan terus seperti itu. Nah, ini ada lagi contoh. Kalau ada anak yang berkomentar, aku sedang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan yang mana? Betul ya, kesenangan. Kejar-kejarannya bukan ngejar di belakang di benteng, bukan ya. Jadi kesenangan ya. Sepakat? Sepakat. Nah yang kedua, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ya, sama-sama seru tapi ternyata beda ya kebutuhan dasarnya. Apa jadi ini? Kebebasan. Sepakat yang lain? Ada pendapat lain? Kesenangan bisa, kebebasan juga bisa, karena berkaitan dengan kelas katanya harus tenang. Nah, dia tidak mau terikat dalam aturan kelas gitu ya.
Maka di sini kebebasan. Senangan juga bisa ya, kesenangan. Selanjutnya, menyetir mobil itu seru. Seru juga ini. Tapi beda kebutuhan dasarnya apa kira-kira? Penguasaan. Ya, alhamdulillah ya ibu bapak di sini cerdas-cerdas. Luar biasa ya. Baru sebentar udah langsung tahu ya ini arah kebutuhannya apa. Bertahan hidup gitu ya. Bertahan hidup ya, kira gitu. Nah, tapi ini seru ya. Jadi berkaitan dengan penguasaan dirinya ya. Nah, ini bukan menjadi tugas, tapi boleh Bapak Ibu ketika ingin merefleksikan sebagai seorang pendidik, kita bisa menganalisa diri kita. Apa sih? Kenapa ya dalam hari-hari yang saya lalui misalkan rasanya ada yang hampa, ada yang kosong. Nah, jangan-jangan ada kebutuhan dasar kita sebagai guru yang belum tervalidasi gitu ya, masih kosong. Kita belum tahu. Misalkan Bapak dan Ibu senang kumpul-kumpul dengan teman-teman, berarti ada di kebutuhan mana? Diterima dan kasih sayang, ya, karena ada curahan perhatian di sana. Bahkan anak yang cuek sekalipun, mereka pada dasarnya di hati kecilnya itu ingin diterima, gitu, ingin disayang, ya. Alhamdulillah kalau di sini guru-gurunya kekeluargaan sekali ya. Dan limpahan kasih sayang banyak di sini melimpah gitu ya. Nah ini bisa, lingkaran ini bisa Ibu buat sebagai refleksi diri ya, tidak jadi sebuah tugas tapi untuk catatan pribadi saja. Setelah kita tahu kebutuhan dasar peserta didik, maka dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perilaku peserta didik, kita bisa memposisikan diri sebagai apa? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Nah, penghukum ini biasanya menyenangkan atau menakutkan? Menakutkan, ya, gitu. Nanti ada dampaknya kepada siswa seperti apa kalau kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, ini saya sendiri saat mengikuti program guru penggerak ini merefleksi ke diri sendiri gitu. Oh, selama ini kalau di rumah saya berperan sebagai apa, kalau di sekolah sebagai apa gitu, dan sudah tepatkah kontrol yang saya lakukan gitu. Nah ini yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal yang biasanya tidak sampai ke otak depan atau prefrontal cortex anak. Di depan itu kan mereka berpikir, tapi ketika dihukum yang bekerja adalah otak amfibi, otak bertahan hidup. Makanya antara melarikan diri atau menerima tapi tersakiti gitu. Itu kalau kita melakukan sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya akan bersuara lebih lembut. Misalnya, kamu teh udah dikasih tahu berkali-kali, ibu udah manggil kamu, emang kamu gak kasihan sama ibu? Nah, itu pembuat merasa bersalah. Ada intonasi yang lebih rendah dan ditargetkannya agar dia merasa bersalah. Nah, yang ketiga, posisi sebagai teman. Pernah kita memposisikan? Sering ya, teman curhat. Biasanya kata-kata yang digunakan kita menganggap sebagai teman. Contohnya, ayolah kerjain ya tugasnya ya, ibu tunggu. Nah itu biasanya posisi sebagai teman. Ada kata ajakan, lebih persuasif gitu. Yang keempat, monitor, pemantau. Nah lebih banyak mengawasi. Ingat ya, pulang sekolah sini. Kok belum ini? Catatannya kok belum? Nah itu lebih ke pemantau. Tapi kita tidak memberikan konsekuensi apapun. Kalau di pemantau lebih ke memonitor. Dia harus melakukan ABC. Kalau tidak ABC, DEE, DEF gitu ya. Nah yang kelima, manajer.
Manajer ini gabungan dari posisi teman dan memantau. Ketika kita sudah bisa memposisikan sebagai teman, kemudian kita juga sudah bisa mengendalikan dia melalui monitoring, maka dilengkapi dengan memahamkan nilai-nilai yang harus dia lakukan. Di sini adalah disebut posisi manajer. Ini posisi yang dimana guru berperan sebagai mentor, kemudian berbuat sesuatu bersama dengan murid atau peserta didik. Contohnya, kamu tadi tidur di kelas, berarti gimana? Ya saya ketinggalan pelajaran, Bu. Nah, karena ketinggalan pelajaran, apa yang harus kamu lakukan? Saya merangkum, Bu, biar saya bisa baca materi yang tadi saya tertinggal. Nah, jadi idenya itu muncul dari dia, solusinya dari dia. Di sanalah kita sudah bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Gitu. Jadi dia yang menemukan solusinya, gitu. Dan kita hanya mengarahkan saja. Disebutkan memang gampang ya, tapi pada pelaksanaannya beragam sekali peserta didik kita, gitu. Nah, nanti akan lebih jelas di prakteknya, dipandu nanti oleh Bu Siti Uswa. Sebelum itu kita coba lihat di sini Alfikon mengungkapkan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, maka kita pada dasarnya sedang berasumsi bahwa dia tidak akan melakukannya kalau kita tidak memberikan penghargaan itu. Jadi ada ungkapan bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Misalnya kita di kelas, ayo siapa yang rajin nanti ibu kasih handphone gitu, ibu kasih stiker gitu ya, ibu kasih stiker. Ketika kita ingin menghargai seperti itu, memberikan hadiah, pada dasarnya kita punya asumsi, ya barudak lamun teu dikitukeun moal berubah. Ini anak-anak kalau tidak diberi hadiah, mereka tidak akan nurut gitu ya. Atau kita yang sering bilang gini, lamun teu dikerjakeun atuh eta moal kayak ini lain kayak dina rapot. Nek kumaha nilainya gitu. Pernah seperti itu, Bu? Atau Abi Wan gitu? Berarti itu kan hukum penghukum. Ya, penghargaan itu adalah hukuman. Makanya kenapa di kurikulum Merdeka tidak diperbolehkan memberikan perankingan, gitu ya. Tapi yang diperbolehkan apa? Mengapresiasi. Karena hadiah dan apresiasi itu beda ya, Bu ya. Kalau hadiah dari awal kita sudah sampaikan. Nih, nanti kalian itu kalau seperti ini nanti akan dapat ini. Tapi kalau apresiasi kita menghargai proses dia. Adapun di akhir misalkan ibu bapak memberikan penghargaan berupa sertifikat juara, itu kan tidak disampaikan di awal ya, tapi kita mengapresiasi. Dan tidak lupa juga diapresiasi yang lainnya juga, walaupun bukan juara secara akademik gitu. Itu bagaimana kita bisa memandang bahwa peserta didik kita itu mereka memiliki kebutuhan dasar sebagai motivasi, kita juga memiliki kendali sebagai kontrol yang mana gitu. Ya. Tentu akan lebih seru nanti di Bu Siti Uswa ya, karena kita akan praktek apa itu segitiga restitusi, bagaimana kita mempraktekannya untuk menerapkan posisi kontrol serta memahami motivasi peserta didik. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Siti Uswa. Terima kasih. Terima kasih Bunia atas waktunya. Bapak dan Ibu, setelah tadi kita menyimak pemaparan tentang disiplin positif, kebutuhan dasar, dan posisi kontrol, maka selanjutnya pada tahap ini kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi dan bagaimana penerapannya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya, ini ya Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan. Mohon dijawab, apa yang Ibu ketahui tentang hukuman,
konsekuensi dan restitusi. Silahkan, siapa yang mau jawab? Prostitusi. Bukan prostitusi ya. Ya. Hukuman, apa itu hukuman Ibu? Sanksi dari kesalahan yang dilakukan siswa. Ada lagi? Ada lagi bapak-bapaknya, apa itu hukuman yang bapak ketahui? Ya, bapak mau jawab apa itu hukuman bapak? Konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Baik, itu hukuman versi Bapak dan Ibu. Sekarang Tindakan Hal yang diterima akibat perbuatan. hal yang diterima Akibat perbuatan. Masih hukuman itu ya? ya hukuman. Ya, baik. Yang kedua, konsekuensi. Apa itu konsekuensi menurut Bapak Ibu? akibat dari suatu perbuatan. Akibat dari suatu perbuatan. Resiko. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, Berani berbuat, berani bertanggung jawab. berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Sebab dan akibat. Karena melakukan sesuatu, jadi ada akibatnya, begitu ya Pak? Lama-lama itu risiko. Ada lagi? Pengaruh dari suatu perbuatan. Pengaruh dari suatu perbuatan. Baik, itu jawaban-jawaban dari Bapak Ibu mengenai konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Menurut Bapak Ibu apa? Ganti kerugian. Mengganti kerugian. Contohnya apa, Bu? Misalnya tindakan pidana gitu. Tindakan pidana. Uang pesangon. Karena mencuri begitu ya Bu, jadi di penjara gitu. Ada pesangon itu bisa. Ya. Ada lagi? Mengembalikan keadaan pada mengembalikan keadaan pada awalnya gitu lah. Mengembalikan keadaan pada awalnya. Hah? Pada ya? Ya. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa jawabannya. Kompensasi. Restitusi itu kompensasi Bapak Ibu. Baik. Ya, terima kasih atas semua tanggapannya, luar biasa. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ketika kita mendengar kata hukuman, hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan ya Bapak Ibu. Hukuman ini bisa menimbulkan suatu trauma. Bahkan pada dampak terbesarnya bisa menimbulkan rasa dendam. Hukuman bersifat terencana dan dibuat oleh satu pihak saja. Ini kalau kita berbicara dalam pendidikan ya Bapak Ibu, hukuman di sini yang dimaksud adalah suatu disiplin, tapi yang dibuat hanya oleh guru saja. Murid tidak dilibatkan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman hanya bersifat satu arah saja. Misalnya apa? Contohnya, misalnya ada salah satu siswa nih datang ke sekolah memakai sepatu warna coklat, direncanakan. Contohnya, murid akan tahu akibatnya apa ketika dia melakukan pelanggaran. Misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Akibatnya apa? Dia akan kehilangan waktu bermainnya, karena waktu bermainnya harus dia gunakan untuk mengerjakan tugas tersebut.
yaitu yang dimaksud konsekuensi di sini. Nah, tadi yang ketiga ada restitusi ya Bapak Ibu. Kalau restitusi ini lebih ke proses dialog dari hati ke hati antara guru dan siswa untuk bisa menemukan suatu pemecahan yang baik atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa. Ketika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, di sini akan dicari solusi terbaik. Resolusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Setiap manusia tentunya punya salah ya Bu ya, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Menurut dosen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, ketika ada siswa-siswi Bapak dan Ibu melakukan pelanggaran atau kesalahan, kira-kira Bapak dan Ibu akan melakukan tindakan apa? Kalau dari yang 3 tadi, yang sudah diterapkan di sini kira-kira apa? Yang mana? Restitusi ya, jadi dialog ya dari hati ke hati ya. Jadi kesimpulannya apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ada pelanggaran siswa? Iya, gunakan Mencari solusi sendiri, tapi anaknya harus mengakui kesalahan dengan sendiri, tapi mencari solusi. ya. Nanti itu ada betul sekali Bu, ada di segitiga restitusi. Berarti Bapak Ibu akan mengambil dari yang 3 tadi, yang ketiga ya, poin 3 ya, restitusi. Baik. Melaksanakan disiplin positif. Ya, melaksanakan disiplin positif. Baik, Bapak dan Ibu, ini materi kita yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi sepintas di awal sudah dikatakan ya, bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Segitiga restitusi ada 3 elemen Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Di dalam menstabilkan identitas, di sini ada proses ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi semua manusia berpotensi punya kesalahan. Iya, betul sekali. Yang terpenting bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak terulang lagi ya Bu ya. Geser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari suatu pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalnya,
ada anak yang contohnya apa ya, mencontek, misalnya mencontek hasil kerja teman. Mungkin kita akan memberi pertanyaan, apakah yang kamu lakukan itu benar? Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kan keyakinan. Bapak dan Ibu, setelah tadi pemaparan materinya, di sini akan ada simulasi bagaimana penerapan segitiga restitusi. Validasinya bagaimana, menanyakan keyakinannya seperti apa itu. Nah, Bapak dan Ibu, nanti selanjutnya akan ada tugas, yaitu praktik segitiga restitusi. Nanti Bapak dan Ibu berperan menjadi guru, siswa, dan pemantau. Tapi itu mungkin nanti di sesi setelah Pak Reza tampil ya. Kesimpulan dari segitiga restitusi yang kita bahas hari ini adalah segitiga restitusi merupakan strategi dalam disiplin positif untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri, yakni mendorong siswa meyakini nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya dengan memunculkan motivasi internal siswa sebagai dasar dalam perubahan perilakunya. Nah, selanjutnya pemaparan tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bapak Reza. Silakan. Ya, Bu, Bapak masih dalam semangat ya, Bapak Ibu. Ya. Rangkaian yang seperti ini bagian yang cukup melelahkan bagi kita. Izin untuk berdiri, panginten. Saya di sini hanya untuk menambahkan saja. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kegiatan hari ini adalah sebagai upaya praktek kita nanti di kelas, bagaimana kurikulum merdeka itu diterapkan. Bukan hanya sekedar administrasi, tetapi kurikulum merdeka ini adalah tujuannya supaya kita bisa memberikan kemerdekaan, keleluasaan kepada siswa-siswi untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Bukan kita hanya memberikan apa yang kita mau, tetapi kita menampung aspirasi dari siswa. Seperti apa kenyamanan, keinginan kelas yang mereka harapkan. Nah, dari yang tadi dipaparkan oleh Ibu Nia bahwa sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa kita mengharapkan lingkungan yang positif, yang memiliki nilai-nilai baik. Tidak diharapkan kita lingkungannya buruk, banyak pelanggaran dan semuanya dihilangkan yang sifatnya negatif. Sama Ibu Uswah disampaikan solusinya ketika ada masalah seperti apa yang harus kita lakukan. Apakah yang sudah dilakukan oleh kita itu sudah sesuai? Yang saat ini biasanya adalah, buka baju misalnya, sesuai. Apa sudah sesuai? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Uswah bagaimana cara kita untuk menjaga perasaan anak, kemudian menjaga psikologis anak. Nah, yang sekarang akan saya sampaikan yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu dasar atau upaya kita untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Biasanya, ibu dan bapak masuk ke kelas atau sebagai wali kelas. Apa yang pertama ibu bapak lakukan sebagai wali kelas ke anak baru di kelas bapak yang sekarang misalnya lagi dipegang oleh ibu? Diberikan aturan, kamu harus bikin jadwal piket. Kamu tidak boleh terlambat. Kamu harus membuat organisasi. Kamu harus pakai seragam. Didikte mereka. Nah, di dalam kurikulum merdeka, Kenalan dulu. Kenalan. Kemudian diberikan arahan-arahan ya, didikte anak-anak itu ya. Nah, di dalam kegiatan guru penggerak, maka yang harus dilakukan adalah menggerakkan siswa agar berdaya nalar kritis, kemudian kreatif. Artinya apa? Di sini supaya membangun
kesadaran siswa terhadap aturan, maka siswa wajib untuk dilibatkan dalam membuat aturan. Ya, kalau aturan biasanya kita yang saklek nih aturannya seperti ini kelas. Nah sekarang yang harus kita lakukan adalah merubah mindsetnya. Aturan atau kegiatan yang sifatnya mengontrol siswa di kelas adalah buat keyakinan yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Maka keyakinan kelas ini disusun bersama antara guru dengan murid. Lebih banyak murid sendiri yang menentukan dengan arahan guru. Murid diarahkan untuk memunculkan usulan, ide, gagasan tentang bagaimana mewujudkan kelas yang aman, nyaman, serta dirindukan dan mendukung proses perkembangan murid. Yang kedua, dengan tersusunnya keyakinan kelas ini diharapkan mampu menciptakan budaya positif. Ya. Jadi dengan kesadaran, insya Allah akan menjadikan kebiasaan bagi anak tertanam dalam dirinya. Seperti itu. Next, berikutnya Ibu, bantuannya. Berikutnya, sehingga setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah kebudayaan positif. Ya, seperti yang disampaikan bahwa keyakinan kelas ini adalah bagian hampir sama seperti aturan, tetapi ada perbedaan. Kalau aturan biasanya saklek, hanya pemangku kebijakan langsung diberikan, tetapi ini dirangkul anak-anak kita untuk bersama-sama membangun apa yang mereka harapkan di kelas. Tetapi ingat, kita juga memberikan tuntunan arahan yang sewajarnya pantas, boleh kita approve atau validasi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa keyakinan kelas itu adalah menjadi dasar terwujudnya sebuah budaya positif. Ya, ketika lingkungan kelas tersebut sudah diyakinkan oleh semua siswa, maka setidaknya akan menjadi warning, alarm bagi mereka. Oh, saya dulu pernah membuat ketentuan seperti A, B, dan C. Maka dalam mindset mereka akan muncul perasaan kalau saya melanggar ada konsekuensinya atau ada akibat yang sudah saya lakukan, yang sudah saya sampaikan dalam keyakinan kelas, pasti saya akan mendapatkan sesuatu dengan kesadaran sendiri. Kalau hukuman kan biasanya mereka tidak tahu salah atau tidak, tiba-tiba kena hukuman seperti itu. Kalau ini akan memunculkan rasa konsekuensi dalam diri sendiri, kesadaran. Seperti itu. Maka di sini nanti akan Ibu simulasikan. Nah, sekarang tahun ajaran baru, ya, ajaran baru. Kita akan coba nanti bersama-sama di kelas masing-masing untuk membentuk atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sesuai dengan program dari kurikulum Merdeka. Nanti Ibu di kelas bisa seperti nanti yang akan disimulasikan. Kemudian hasil dari keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa di dalam sebuah karton, dipampang seperti halnya jadwal tiket. Nanti mereka akan tahu sendiri, oh ini yang dulu saya buat. Kalau saya seperti ini, nanti kalau ada masalah akan diselesaikan melalui segitiga restitusi. Maka mereka akan sadar, oh ini kesalahan saya. Nah, sehingga mereka tidak akan merasa dihukum. Kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka yang tadi disampaikan tidak akan terabaikan. Seperti itu. Nah, ini diantara contoh kelasnya. Nah, contoh keyakinan kelas. Misalnya, baik anak-anak, sekarang kita di awal tahun pembelajaran. Nah, biasanya kan kita ada aturan supaya kelas kita nyaman. Kira-kira menurut kalian, supaya kelas kita nyaman, pembelajaran kita tenang, aman, dan tertib semuanya, kemudian lingkungan sekolah kita menjadi baik, apa saja kebaikan-kebaikan atau yang harus kita munculkan dalam pribadi kita? Cara Ibu kasih contoh tanggung jawab. Selain tanggung jawab, apalagi kira-kira? Seperti itu. Nanti anak berbicara, tampung semuanya. Ulah, si mau bangun, mau didengeng ke ibu mah. Ulah gitu Ibu teh harus mengapresiasi, ya, itu wujudnya. Apresiasi. Oh iya bagus, tapi nanti dikoreksi lagi misalnya kalau ada yang salah. Setelah muncul keyakinan kelasnya, baru Ibu membentuk sebuah kalimatnya, kalimat positifnya. Dari tanggung jawab, kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab? Misalnya mereka bingung apa itu tanggung jawab, Ibu bisa jelaskan. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Kira-kira di kelas apa kewajiban kita? Piket Bu,
tiket, tulis nanti oleh sekretaris. Atau bisa nanti ibu seperti simulasi nanti, mereka menuliskan masing-masing tanpa mengucapkan, ditulis nanti ditempel. Nanti diseleksi mana yang mirip-mirip atau mana yang perlu digunakan. Itu sebagai tujuan dari guru. Nah, setelah nanti selesai, maka ibu bapak guru mengesahkan. Gimana setuju? Kalau ini kita terapkan di keyakinan kelas kita, setuju. Kalau nanti ada yang melanggar, maka kalian tahu konsekuensinya. Nah, dengan seperti itu maka mereka akan sadar. Dalam alam bawah sadarnya akan terekam ketika dilibatkan dalam membentuk sebuah aturan atau ketentuan. Beda lagi kalau kita diktekan. Kadang-kadang anak itu ada yang audio, ada yang visual. Ketika mereka visual, ketika ada audio akan lewat di dalam kepalanya, tidak akan terekam. Tetapi kalau dengan seperti ini, ada kemungkinan mereka akan tertanamkan dalam dirinya. Nah, kemudian tadi ini bagiannya, ibu mensortir, memfilter. Misalnya, ibu memunculkan nilai keyakinannya, nilai positif. Kira-kira kegiatannya apa? Cek anak teh. Main-main bu di kelas. Jangan duduk aja belajarnya. Ibu nanti memfilter, memilahkan. Kira-kira kalau bermain-main menunjukkan sikap positif tidak? Tidak, nanti di kolom tidak seperti harus sungguh-sungguh bu memperhatikan. Berarti ibu masukkan ke kolom seperti menunjukkan nilai positif. Seperti itu. Kemudian misalnya percaya dan menghormati orang lain atau milik barang orang lain. Biasanya kan siswa di kelas ini kan kita saudara bu, bebas barang-barang yang di kelas berarti barang-barang kita juga misalnya diambil. Kita boleh ngambil barang teman tanpa pinjam misalnya. Ibu boleh mengapresiasi ulah tiba-tiba, itu benar kalau gitu. Silakan apresiasi, tempelkan. Tapi maksudnya kemana kategorinya? Apakah seperti menunjukkan atau tidak seperti itu? Sampai sini mungkin bisa ditangkap ibu ya. Nah, tugas ibu nanti mungkin hari ini tidak bisa efektif, nanti ketika awal masuk ke kelas masing-masing binaannya bisa diterapkan seperti ini. Dan diharapkan semua kelas melaksanakan atau membentuk keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian bukti fisiknya adalah dengan terpampangnya tabel atau bagan keyakinan kelas tersebut. Itu adalah wujud kita menerapkan kurikulum Merdeka di kelas sebagai apresiasi kepada siswa. Ibu? Nah? Oh, badai foto ya? Isi badai foto Alwina. Nanti ada sharing. Supaya masing-masing foto nanti untuk Oh iya, aksi nyata seperti ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Haji bahwa materi ini ada juga di PMM ya. Sebagai informasi kemarin saat ada lokakarya bahwa dari yang bagian GTK menyampaikan bahwa di SKP untuk tahun 2022 nanti ada survei sejauh mana ibu sudah melaksanakan PMM. Nanti ada surveinya. Seperti itu akan dimunculkan. Jadi yang tidak aktif akan ketahuan. Sebagai informasi kemarin dari ketika kegiatan disampaikan dari bidang GTK-nya seperti itu. Jadi di sini kita bersama-sama menggerakkan PMM itu supaya tidak hanya sudah terregistrasi tapi sudah berjalan seperti itu. Dengan munculnya sertifikat. Kita bersama-sama ibu di sini. Ya. Apakah sama keyakinan kelas dengan tata tertib kelas? Ya. Keyakinan kelas dan tata tertib kelas. Tadi sudah disampaikan pada dasarnya mirip, tetapi proses rekonstruksinya yang berbeda. Kalau tata tertib kelas itu saklek dari pemangku kebijakan nih, aturannya seperti ini, setiap ada yang baru. Kalau keyakinan kelas, rekonstruksinya dibangun dari awal. Mereka dilibatkan. Seperti halnya musyawarah. Mereka dianggap sebagai pejabat juga gitu. Supaya apa? Menumbuhkan dalam alam bawah sadarnya, oh ini dulu pernah saya katakan. Jadi tertanam, harus ada tanggung jawab nih saya. Oh dulu dalam keyakinan kelas harus menghargai orang lain nih. Berarti kalau saya ngomong A, B, C yang tidak pantas menyinggung orang lain, berarti saya melanggar. Setidaknya direkam oleh mereka.
Seperti itu. Kalau kita mendiktekan dengan tata tertib, kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak. Gitu. Kalau dengan keyakinan kelas berarti meyakinkan. Dengan istilahnya ditalkin mungkin, bukan kesadaran, ditalkin langsung dibimbing. Kalau judulnya tata tertib kelas, tapi pembuatannya itu kompromi dari warga Ya, betul. Tapi untuk kan berbeda kurikulum, berbeda penamaan. CP, TP, ATP sama dengan kali ini juga sama. Asalnya tata tertib dirubah menjadi judulnya keyakinan kelas. Itu hunkul Bapak. Wayahna semuanya harus dirubah. Nah, gitu. Cuma prosesnya sekarang Bapak Ibu harus melibatkan siswa-siswi kita di kelas. Silakan Ibu Bapak Ibu memantau hukum gitu. Silakan anak-anak nanti akan menyampaikan ide dan gagasannya. Apa yang mereka harapkan supaya kelasnya nyaman? Pak, kan Pak, tidak boleh berisik saat belajar. Nanti ada yang muncul. Pak, ulang bolos jam sekian. Nanti mereka akan muncul seperti itu mungkin. Nanti kita akan coba untuk mensimulasikan yang semuanya nanti Ibu Bapak bisa praktekkan di kelas dan bisa Ibu Bapak dokumentasikan untuk nanti pelaporan di PMM bagian modul budaya positif. Wajib ya? Disiplin positif namanya, seperti itu. Ibu mungkin nanti sudah punya bekal untuk aksi nyata di PMM modul ini, seperti itu. Ibu, yes, boleh. Berarti keyakinan kelas satu kelas dengan yang lainnya pasti beda ya? Pasti beda, karena yang membuatnya adalah per orang, bukan guru disamaratakan. Jadi untuk ini di kurikulum mereka adalah memerdekakan siswa dalam berpikir, dalam berpendapat. Itu tujuannya sebetulnya kurikulum mereka itu. Bukan membebaskan siswa semaunya, tidak. Tapi apa yang mereka harapkan, mereka curahkan, kita menuntunnya, diarahkan. Seperti itu. Oke, baik Ibu Bapak, terima kasih untuk hari ini. Dan jangan lupa yang harus Ibu Bapak lakukan ketika selesai atau mengakhiri pembelajaran, jangan lupa direfleksi, ditanyakan kepada siswa apa yang sudah kamu ketahui sekarang, apa yang menjadi masalah kamu sekarang. Wajib itu. Ya, Ibu Bapak, jangan cuma baik karena waktu sudah bel, Ibu akhirkan sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, semoga kita umur panjang dan bertemu lagi. Nah, tidak boleh seperti itu, harus direfleksi. Bu Haji, bagaimana perasaan Bu Haji setelah pembelajaran hari ini? Senang Bu, bahagia. Ibu Yani bagaimana? Lapar, bebas, gitu ya. Kemudian nanti disimpulkan. Ya. Menyampaikan ya. Ya, maka. Terima kasih atas materi dan segala informasinya. Jadi mungkin ini baru bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau di sekolah kita kan biasanya suka ada razia-razia gitu ya. Nah, ini mungkin sementara ini di cut dulu gitu ya. Jadi misalnya para CGP itu memberikan informasi ke OSIS. Ya, ke OSIS. Jadi takutnya pas upacara aja suka yang tidak pakai sabuk, tidak pakai dasi, misalkan tidak pakai ini untuk sementara. Nah, bagaimana apa mau kalau lihat ini tidak boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah hukuman. Kemudian nanti kan dari itu pemisahan siswa. Kalau dari pandangan saya pemisahan siswa, nanti akan ada pemecahan masalahnya. Siswa itu dipanggil. Jadi setelah siswa dipisahkan, penghukumannya itu tidak boleh seperti halnya sebelumnya. Tapi harus ada diskusi. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya masih disamakan dengan siswa yang lain yang masih lengkap, susah untuk mendeteksinya. Mungkin seperti itu Bu Haji. Cuma nanti eksekusi dari pelanggaran tersebut seperti apa tidak boleh lagi dengan sifatnya hukuman. Ya, misalkan sekarang bawa HP yang bawa HP kan itu sekarang di Merdeka itu iya, HP boleh. Ya diperlukan. Nah, berarti di sini kita akan menumbuhkan kesadaran ya, bahwa HP itu boleh tapi dengan ketentuan yang disepakati bersama nantinya. Ini anak-anak sudah membuat kesepakatan dari pemikiran mereka masing-masing. Ibu, Bapak bisa membantu di rumah untuk menguatkan kembali. Mungkin seperti itu. Katanya kalau apa kita memberi sanksi, apakah bisa melibatkan
Itu bisa ya nanti ya Di sini ada orang tua yang udah ya tetap. Nah, nanti kan ada tahapan restitusinya. Yang terbaik adalah tahapan restitusi menyadarkan. WC misalkan ya. Ya. Untuk yang tidak bersalah, nanti kalau misalkan ada orang tua yang tidak terima anaknya bersihkan WC. Oke. Berarti untuk aturan sekolah harusnya direkonstruksi ulang. Harusnya direkonstruksi ulang. Nanti aturan yang ada di sekolah kita kumpulkan siswa bersama. Hai siswa-siswa, di kelas Anda sudah membuat keyakinan kelas individual, personal. Sekarang aturan sekolah apa yang akan kita yakini? Ini kemarin sudah ada brand. Ada yang mau kita sepakati bersama? Boleh seperti itu nanti. Untuk direkonstruksi ulang. Nanti mereka bersepakat seperti itu. Jadi buat kesepakatan supaya mereka juga sadar. Itu mungkin seperti itu Ibu arahannya kurang lebih. Cukup Ibu banyak ya? Cukup ya. Nanti untuk penguatan pendalamannya boleh untuk berbicara di belakang layar. Baik, untuk sekarang kita akan coba untuk mensimulasikan ya. Ragam karakter di sekolah kita banyak. Kadang-kadang kita bingung sendiri bagaimana mengatur karakternya dari diri sendiri bisa mengurangi dari tindakan undisiplinnya, ketidakdisiplinannya. Baik, untuk pertama Oke. Ini kan diusut di kurikulum Merdeka ya. Apa ya? Yang keyakinan kelas, tapi tidak apa-apa dilaksanakan sudah di yakin iya. Kan nanti Ibu kelas 8 udah mulai tahun depan, kelas 9 udah mulai. Jadi sekarang kita sudah mulai merintis. Ya yang wali kelas 8 Sudah terbiasa sama. Ya, sama, tidak apa-apa. Kalau yang kelas 7 adalah secara administratifnya harus kurikulum Merdeka. Tetapi pada prakteknya di kelas, apresiasi terhadap anak harus dilakukan semuanya. Ya, karena itu merdeka berbagi dan mereka belajar. Mereka berubah gitu, mereka berubah maksudnya ke sana. Ya, jadi wayahna kelas Ibu 8 dan 9 cara mengatasi kedisiplinan anak mengikuti dari ketentuan kurikulum Merdeka Belajar. Tetapi secara administratif Ibu masih menggunakan kurikulum 13 untuk kelas 8 dan kelas 9. Kalau kelas 7 wayahna administratifnya yang seperti yang disampaikan Bu Haji Lilis kemarin harus Ibu realisasikan. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran juga harus ditentukan seperti ini. Itu seperti Ibu ya. Kemudian tambahan tuntutan buat kita adalah biasanya ada workshop. Kita workshopnya sekarang melalui PMM ya, PMM. Itu juga bisa memenuhi angka kredit kita. Silakan Ibu untuk aktif di PMM-nya. Aksi nyata kalau Ibu Bapak tidak bisa dilakukan sendiri, bisa berkelompok bersama. Oh, disamakan juga tidak jadi permasalahan. Bu aja nyampein mohon ya. Kantun ngeureuyeuhna hungkul. Siap. Alon-alon asal kalakan. Baik Ibu Bapak, kita akan coba mensimulasikan. Anggap kita ini adalah sebuah kelas. Ya, nanti kita akan dibagi kelompok. Ibu mensimulasikan seolah-olah nanti kita akan masuk di kelas masing-masing. Kita simulasikan di sini. Kita akan bagi 3 kelompok aja ya. 3 kelompok. Berarti Bu, mau berapa kelompok? Kelompok ini kelompok 1 aja gitu ya, lingkungan depan. Kelompok 2 sebelah kanan Pak Asep dan Reng-Rengan, Bu Wawa, Ibu Reni dan seterusnya. Kemudian ini cowok-cowok ganteng dan anak-anak muda. Nah, kelompok 3 Duka Pak Haji kan masih muda. Masih anom. Semangat muda. Ya, nanti ini simulasinya adalah bayangan kita di kelas, bayangan kita ketika menghadapi masalah. Ibu harus seperti apa lagi? Ulah cocorokan deui kan pemikiran itu. Ya. Sare-sare abi saur di dia bukan nutupkeun dia. Yang pertama kita akan coba menerapkan bagaimana kondisi ibu menemukan anak didik yang melanggar ketentuan.
Harus apa yang dilakukan? Menghukum atau melakukan segitiga restitusi. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah menerapkan segitiga restitusi. Harus bertahap, berjenjang, seperti halnya penyidikan di kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita harus juga untuk menerima asumsi-asumsi atau yang dilakukan oleh siswa itu alasannya apa. Kemudian nanti kita luruskan. Ada 3 hal variabelnya. Yang pertama adalah validasi identitas. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan juga keyakinan kelas. Yang pertama, ibu harus menstabilkan identitas. Anak itu jangan dianggap salah apa yang dilakukan, tetapi harus mengembalikan lagi mentalnya bahwa yang dilakukan itu bisa menjadi baik kamu seperti itu. Udah ibu, 5 kelompok, 3, 4 kelompok aja. Ibu, ini segitiga restitusi ya, sebagai dokumentasi ibu nanti persiapan PMM, boleh ibu nanti merekam. Masing ya, nanti dokumentasikan disimpan. Nanti kalau ibu masuk ke modul budaya positif, disiplin positif, ibu bisa tinggal upload tanpa harus membuat lagi. Ya, kurikulum mereka mengharuskan ibu menjadi ria. Apapun aktivitas yang ibu lakukan harus dipoto, harus di video. Ya, tapi jangan sampai dipoto hati ibu juga terbawa. Abi bisa eksis ya, bapak kepala abi itu ya, jadi ria ulah dikitu kita. Asli ria teman imah, ria dalam upaya untuk menunjukkan proses dari PMM ini. Bapak Ibu, setiap kelompok sudah memiliki 2 ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa tentukan siapa yang akan mensimulasikan sebagai guru dan siapa yang akan menjadi murid. Kemudian yang lain boleh mengobservasi atau mengamati. Alurnya yang berperan sebagai guru di sini ada, yaitu sebagai wali kelas 8. Kemudian yang sebagai murid nanti siapa yang berperan menjadi Ali, ya. Hei, Abira, lagi ngapain kamu? Kamu dapat nilai berapa? Aku dong 90. Kamu mah jarang sekolah, jarang masuk. Jadi nilainya. Bahasa Indonesia. Aku dong 90. Kamu dapat 60 apa? Kamu mah males belajarnya. Aku kan kemarin sakit, jadi nggak bisa belajar. Oh, ya kalau sakit juga tuh belajar dong. Sempet-sempetin, jangan tidur mulu, makan mulu, badan udah gini. Kan pasti kemarin, Ali, kamu kok gitu sama aku, kamu jahat. Kamu jahat, Ali. Ya udah, belajar yang benar. Jangan malas mulu, jangan banyak alasan sakit apa. Sekarang kan sekolah, kemarin sakit dikit gitu aja. Pulang sekolah. Amira kenapa? Dia pergi. Amira kenapa? Amira kenapa? Apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Benar. Ini
Ibu teh ceritanya telepu, jadi diejek, kali dapat tinggi ulangannya. Nanti ibu coba ya. Kemarin sakit, jadi nggak bisa belajar. Ya. Sekarang kira-kira Kalinya Bu. Ali, di sini Ali. Waalaikumsalam. Di sini aja. Kenapa bosnya dipanggil Bu? Kira-kira alasannya? Tahu? Enggak? Oh, apa katanya Bu? Cuma dibilang itu aja, kan nilai saya lebih besar daripada Amira. Iya. Ada nggak merasa bahwa itu adalah sudah melanggar dari keyakinan yang telah kita tetapkan? Oh gitu ya. Ali merasa enggak? Cuma bilang nilai aku mah lebih tinggi dari kamu. Kamu mah males. Jadi we nilainya dapat 60, aku 90 dong. Itu aja Bu. Itu aja. Hah? Nah, itu juga nggak jadi, itu juga bagus. Kamu berarti kan belajarnya itu ya, apa dia sehingga nilainya bagus. Terus alasannya ngedekin Amira karena nilainya kurang bagus apa? Kan dia pun jarang sekolah, katanya sakit. Gue nggak belajar. Apakah perbuatan yang telah kamu lakukan terhadap Amira sudah benar? Nggak juga Bu. Jadi kalau begitu ada di mana sudah melanggar kira-kira ada yang keyakinan kelas yang telah tidak tetapkan di kelas kan ya? Kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana tuh Ali? Mana ya? Yang mana ya? Ya kira-kira yang mana ya? Di antaranya keyakinan kelas itu ada yang ini nih. Ada nggak boleh apa teh? Jadi harus saling menghargai. Iya, saling menghargai, terus tidak ngebully teman, gitu kan ya? Ya, Bu. Terus apa lagi kira-kiranya yang kamu tahu? Kan udah disepakati bersama keyakinan kelas udah ditulis di kelas. Jangan meledek. Terus dapat nilai berapapun harus disyukuri. Gak boleh sombong. Gak boleh mentang-mentang lebih tinggi dari yang lain. Nah, kan sudah tahu ya. Jadi apa yang harus dilakukan Alif sekarang? Gak boleh sombong kalau ada teman yang nilai lebih kecil. Diajak belajar, dimotivasi teman-temannya lagi gitu Bu. Terus apa yang harus dilakukan Ali terhadap misalnya kan kalau ini ya, kalau setiap orang itu kan masing-masing punya kelebihan, kekurangan gitu kan ya. Jadi tolong dihargai masing-masing paham apapun itu. Nah, tindakan sekarang apa yang harus dilakukan Ali terhadap Amira? Minta maaf Bu.
mengakui kesalahan. Oh, mengakui kesalahan. Sekarang dipanggil Amiranya aja ya. Ya Bu. Amira. Pulang. Tapi gimana jadinya? Ya udah besok aja Bu, saya minta maaf sendiri langsung sama Amira. Iya, kalau begitu Ibu tunggu ya, sehingga kesepakatan kita tetap berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Ari tidak berlaku hal yang sama. Ya Bu, kapok Bu. Iya, terima kasih Ari. Sama-sama Bu. Terima kasih, sama. Dan itu sangat luar biasa sekali ya, menghayati sekali perannya. Cocok kalau ada penganugerahan aktor terbaik ya. Ini apresiasi, salah satu bentuk apresiasi ya. Ya, piala nanti kalau ada award ya. Seperti itu mungkin gambarannya. Itu rekonstruksinya dari awal terjadinya seperti apa. Ya, tapi yang satu catatannya apa? Pak aktor alinya gemes sekali itu. Ini nih kual-kual menghayati. Baik, berikutnya untuk kelompok ya, untuk kelompok berikutnya yang mau tampil lagi menampilkan hasil diskusinya ya. Dari kelompok Pasep siap Pak Dayat dan teman-teman silakan. Ya silakan untuk mendemonstrasikan hasil riung rempok. Hampir sama seperti barusan. Kalau dilihat seperti gampang ketika kita jadi aktor. Nah ini anggap kita memberi tugas kepada anak, ya. Anak susah untuk ke depan, rasanya gimana? Bagaimana kita cara memujuk? Pak Asepnya jangan ke video ya. Amira, kenapa? Kok Ijek Bu sama Ali. Ijek kenapa? Karena nilai saya kecil Bu. Nilai Ali lebih besar Bu daripada nilai saya. Jadi kamu sakit hati? Iya Bu. Saya malu dengan teman-teman saya Bu. Ali sini. Udah di sini aja ya. Tuh mic-nya dipasang. Iya. Ali ngejek ke Amira. Amira kok sampai nangis? Emangnya apa yang bilang Ali ke Amira barusan? Barusan Apa? barusan kan Ali ketemu Amira di kelas itu. Amira lagi lihat hasil ulangannya. Ali kan penasaran, lalu lihat nilai Amira ternyata 60. Ali berapa? Nilai Ali bagus, 90. Amira jadi nangis? Ali ketawa. Awai nilai Amira. Iya, soalnya kan nilainya 60 gitu. Nilai Ali kan 90. Ali ketawain. Nilainya hijau. Oh, nilainya jelek. Iya. Mungkin Ali ngetawain merasa Ali
Iya, Ibu. Kan 90 sama 60 itu beda, Bu. Kalau 90 bagus. Kalau 60 itu gitu. iya. Bangganya Ali sampai Amira nangis itu. Emang Ali bangga nilai 90? Iya, Ibu. Kan bagus, berarti hasil belajarnya bagus. Begitu. Ya, mungkin Ibu juga kalau nilai 90 bangga ya. Seperti Ali, Ibu juga merasa nilai saya tinggi. Tapi kalau misalnya Ali bicara seperti itu ke Amira, ya, terus perasaan kalau Ali yang nilainya rendah, perasaan Ali akan bagaimana? Kalau misalnya ada teman yang nilainya 100, terus Ali 90, terus diketawain, perasaan Ali akan bagaimana? Malu ya. Malu, iya. Sakit hati kan, kayak Amira. Iya. Iya. Jadi gimana? Jadi kayaknya tadi Ali sudah melakukan kesalahan kepada Amira. Tuh, salah apa? Karena Ali tidak menghargai nilai dari hasil belajarnya Amira. Jadi perbuatan Ali ke Amira barusan buruk. Buruk ya? Iya, Ibu, tidak baik. Tidak baik, kurang Iya. baik ya. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya ketika Ali melihat nilai Amira, Ali menghargainya, memberikan semangat. Ya. Terus sikap Ali sekarang karena membuat Amira sedih, membuat Amira nangis, membuat Amira malu, ya, sakit hati. Terus bagaimana coba? Berarti Ali harus meminta maaf kepada Amira. Begitu dong, ya, harus minta maaf. Minta maaf itu kapan? Nanti setelah masuk sekarang. Setelah masuk ya, nanti ketemu Amira, Ali langsung minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatan Ali lagi kan? Iya, iya. Nah, kan kita di kelas kita ada keyakinan di kelas kita perbuatan Ali barusan itu masuk yang mana? Berarti perbuatan Ali tadi melanggar keyakinan kelas untuk menghargai teman. Ya, menghargai teman ya, jadi kurang menghargai teman. Harusnya Ali itu tadi sama menghargai Amira ya. Karena Amira bersama teman kita, mungkin Amira nilainya di bawah Ali, mungkin situasinya lagi lain. Kan biasanya Amira bagus ya nilainya. Iya. Di Amira sekarang, ya ada Amiranya mau minta maaf sekarang. Iya. Ya, Amira, Ali mau minta maaf karena tadi sudah mengetahukan nilainya yang 60. Kan saya maafkan ya Ali, tapi untuk lain kali jangan seperti itu ya. Oke. Apakah dimaafkan? Ya, sudah saya maafkan. Ali, Amira sudah saling memaafkan ya. Jadi tadi kata Ali tadi kurang menghargai teman ya. Ya, jadi seharusnya kita saling menghargai, saling mendorong. Malah silahkan nanti bisa kalau Ali dapat nilai 90 nanti Amira bisa sama-sama belajar sama Ali ya. Itu aja ya. Iya, Ibu. Itu tukang kaki ya. Baik, sangat menghayati data sekali. Kemudian variabel yang ada di dalam pemecahan masalahnya sudah yang dikerjakan yang perlu baik
harus kita menyesuaikan dengan new normal. Betul, ini harus dari new normal. Begitu apa ya? Ya, ya, bayangkan ya Pak, sekolah harus memfasilitasi ruangan merokok. Nadanya positif, tidak boleh lalu berarti tenang di saat pembelajaran. Kalimat-kalimat atau diksi-diksi yang sifatnya negatif tidak jangan dihilangkan. Laki-laki rambutnya sesuai kebetulan laki-laki. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Di semua kelas